Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Ketuanya mana? Saya, Bu. Ya, Diki, tolong siapkan sebelum belajar baca doa dulu. Siap, gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan absensi dulu. Ibu akan bertanya siapa yang tidak hadir. Tidak hadir saja yang bertanya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Widya. Keterangan? Alfa. Kemudian siapa lagi? Fitri. Keterangan? Sakit. Berarti dua itu saja. Ya, Bu. Selebihnya Hadir. Alhamdulillah. Seperti biasa, nah Ibu semuanya, kita sebelum belajar baca dulu ayat-ayat pendeknya. Sampai surat apa kemarin? Surat apa ya Ibu? Perintah kemarin untuk dibaca di rumah, nanti dibaca di sekolah surat apa? Al-Fil. Ayo kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Shadaqallahul azim. Baiklah adik semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan berkahnya kepada kita bersama. Hari ini kita diberikan pemahaman, ya, kelancaran dalam menuntut ilmu. Baik Ibu yang menyampaikan ilmu, memberikan ilmu, baik kalian yang menerima ilmu, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita masuk materi kita hari ini, Ibu akan bertanya kembali untuk mengingatkan kembali apa pelajaran telah kita pelajari kemarin. Apakah anak Ibu masih ingat? Siapa yang masih ingat pelajaran kita kemarin? Desi? Tentang sumber-sumber hukum Islam. Iya, tentang sumber-sumber hukum Islam. Ada berapa buah sumber-sumber hukum Islam? Saya, Bu. Vicky, silakan. Ada 3, Bu. 3 apa saja itu? Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Anak Ibu, siapa yang tahu apa itu Al-Quran? Pengertian Al-Quran? Silakan Tika. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaran malaikat Jibril yang kalau kita baca berpahala. Iya, bagus. Kemudian yang kedua, hadis. Apa itu hadis? Silakan Febri. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Iya, benar. Ya, benar sekali Febri. Kemudian ijtihad. Apa itu ijtihad? Iya, Leo. Apa ijtihad, Leo? Ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum Islam yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Iya, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi ada 3 tadi ya sumber hukum Islam.
Coba siapa yang bisa sekarang menjelaskan kedudukannya masing-masing? Saya Bu. Ya Eka, silakan Eka. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Ya Eka, buatkan suaranya. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Ya. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Iya. Dan ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Iya. Udah paham anak-anak sekalian? Paham. Jadi ada 3 sumber-sumber hukum Islam. Pertama, Al-Quran. Kedua, Hadis. Ketiga, Ijtihad. Itu pelajaran kita kemarin. Sekarang hari ini kita akan membahas tentang nampak ke belakang. Nampak Bu. Nampak Pak, Bu. Bisa ditutup pintunya oleh. Nah, materi kita hari ini atau pembahasan kita hari ini adalah tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Nampak belakangnya? Larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, kemudian kompetensi dasar dari materi ini yang harus kita pelajari dan akan kita capai adalah menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 beserta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Kemudian tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada materi ini adalah melalui metode diskusi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Jigsaw, siswa mampu mengidentifikasi hukum tajwid yang terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Kemudian siswa mampu menganalisis Quran surat apa di sana? Al-Isra ayat 32. Al-Isra. Siswa mampu mengidentifikasi, itu yang pertama. Yang kedua, siswa mampu menganalisis pesan-pesan yang terkandung di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Selanjutnya, siswa mampu menganalisis perintah yang terkandung dalam Quran surat An-Nur ayat 2. Kemudian, siswa mampu menguraikan dampak-dampak negatif dari perbuatan zina. Selanjutnya, siswa mampu atau dapat menguraikan manfaat menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, itulah berapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita masuk kepada kegiatan inti, Ibu akan bertanya kembali sampai di mana pengetahuan kalian tentang materi ini, yaitu larangan pergaulan bebas dan zina. Siapa yang tahu anak Ibu apa itu pergaulan bebas? Ya Eka, silakan Eka. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak memindahkan norma agama dan aturan dari daerah setempat. Iya, pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak mengindahkan, ya kan? Tidak peduli dengan norma-norma agama yang berlaku atau aturan-aturan setempat yang berlaku. Itu adalah pergaulan bebas. Kemudian perbuatan zina. Apa itu zina? Siapa Ibu? Silakan Febri. Zina adalah hubungan biologis yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, layaknya hubungan suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Iya. Zina adalah perbuatan atau perilaku seperti suami istri, ya kan? Yang dilakukan oleh siapa? Laki-laki dan perempuan yang belum mempunyai ikatan pernikahan yang sah. Nah, itu dia. Adakah ayat-ayat Allah yang melarang perbuatan zina ini? Ada. Quran surat apa? Al-Isra ayat 32. Al-Isra ayat 32. Nah, ini dia. Allah menyampaikan dalam firman-Nya, jangan kamu dekati zina. Mendekati saja dilarang, apalagi melakukan. Berarti kalau dilarang berarti ada efek atau dampak-dampak buruk yang
terjadi kalau kita melakukannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang. Kita baca dulu ya. Siapa yang bisa membaca Saya. ayatnya? Silakan, Niti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Masya Allah, bagus sekali suaranya ya. Suaranya bagus, bacaannya benar. Karena ini ayatnya anak ibu sekalian. Makanya Allah melarang. Pasti ada dampak negatif dari zina. Janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Bagaimana buruknya, bagaimana kejinya, itulah yang akan anak ibu diskusikan hari ini pada pertemuan kali ini. Oke, baiklah anak ibu sekalian, kita masuk kegiatan inti, yaitu pada pembelajaran ini kita akan memakai model pembelajaran kooperatif jigsaw. Di mana di sini pertama kita akan bentuk kelompok asal ya. Kelompok asal ini kita ambil kelompok yang sudah ada kita bagi sebelumnya. Paham semuanya? Oke, silakan dulu bentuk kelompok asalnya dulu. Untuk kelompok asalnya, silakan duduk menurut kelompok yang telah kita bagi seperti biasa. Nah, coba berdiri. Berdiri. Nah, ini kelompok asal ini akan ibu berikan materi. Masing-masing kelompok asal berbeda materinya masing-masing kalian. Paham itu? Nah, untuk mengenalnya apa? Soal nomor berapa kalian dapat ada warnanya. Contohnya Dwiki dapat warna hijau, berarti membahas soal nomor 1. Kemudian Febri akan membahas soal nomor 3 dengan warna pink. Ingat ya, tanda pengenal warnanya masing-masing, nomor soalnya masing-masing. Kemudian Anggun akan membahas soal nomor 2. Warnanya apa, Anggun? Warna kuning, ada tandanya ya, supaya jangan susah nanti mencari kelompok ahlinya. Kemudian 3 akan membahas soal nomor 4 dengan tanda pengenalnya adalah warna biru. Lanjut gelis, neng gelis. Halo neng gelis, assalamualaikum, sehat? Neng gelis akan membahas soal nomor 5 dengan tanda pengenalnya warna merah. Jadi paham semuanya? Jangan lupa nomor soalnya dan jangan lupa warna untuk tanda pengenalnya masing-masing. Berikut kelompok yang lainnya seperti itu juga. Silakan kalian bagi masing-masing ya menurut warna yang telah ibu berikan kepada kalian ya. Ada. Jangan salah ambil ya. Jangan salah ambil. Coba ginikan tangannya, lihatkan tangannya, warnanya, tanda pengenalnya. Ambil soalnya berdasarkan warnanya masing-masing. Oke. Silakan. Oke. Silakan. Ya, kenapa? Jauh? Oke. Sudah dapat semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Ayo. Ini namanya kelompok asal. Mendapatkan materi yang berbeda-beda masing-masing kalian setiap kelompok ya. Kemudian kita akan membentuk kelompok ahli ya. Kelompok ahli ini akan membahas soal yang sama. Oke? Carilah teman kalian yang warnanya sama, pembahasan yang sama. Silakan cari mulai dari sekarang. Itulah nanti yang dinamakan dengan kelompok ahli. Silakan. Silakan cari. Silakan cari. Jangan sampai salah.
Kelompok 1 si hijau mana? Si hijau-hijau. Tunjuk tangan. Oke, ini kelompok ahli yang akan bahas nomor materi 1. Kelompok 2 si kuning. Dan akan bahas soal yang nomor 2 si kuning-kuning ya. Kelompok 3 si pink. Mana si pink? Akan membahas soal nomor 3. Mahirkan ya pembahasan masing-masing. Kemudian kelompok 4 si biru. Mana si biru? Halo biru, assalamualaikum. Nah, ada berkumpul yang biru-biru ya, sebiru hatinya. Kemudian kelompok 5 si merah menyala. Mana? Nah, ini harus semangat nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, semangat ya, semangat. Yang merah akan bahas soal yang sama, yaitu soal nomor 5. Silakan anak ibu bahas, diskusikan materi yang sama di kelompok ahli kalian masing-masing. Nah, kemudian setelah kalian mendapatkan penjelasannya, jawabannya, kembalilah ke kelompok asal kalian nanti ya. Kembalilah ke kelompok asal kalian lagi. Kemudian berikan ilmu kalian, sampaikan ilmu kalian kepada teman-teman kalian yang ada di kelompok asal tadi. Paham semuanya? Paham Ibu? Paham Bu. Oke. Sekarang silakan bahas pembahasannya masing-masing, diskusikan. Boleh melihat internetnya ya. Ibu bolehkan melihat internet dan dibolehkan mengambil bukunya. Ayo Aldi, ambil bukunya Aldi. Aldi. Dwiki, silakan Dwiki. Boleh ambil bukunya. Ya, ambil. Boleh Bu. Silakan anak ibu ambil bukunya, boleh ya. Ya, boleh katanya juga ya. Silakan literatur yang kalian punya. Oke? Waktunya 15 menit. Waktunya 15 menit. Silakan kerjakan dari sekarang. Manfaat menjauhi hidup buat yang terang. Manfaat menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina, yaitu terhindar dari dosa, terhindar dari penyakit kelamin dan HIV, jiwa raga tetap bersih, terhindar dari aib yang memalukan. Itu manfaatnya menjauhi pergaulan bebas dan zina. Dampak negatif perbuatan zina di dunia: 1. Dijauhi masyarakat. 2. Nasab atau keturunan menjadi tidak jelas. 3. Anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. 4. Mendapat penyakit atau HIV di akhirat. 1. Mendapatkan laknat Allah. 2. Masuk neraka. Cara menghindari perbuatan zina yaitu: 1. Dekatkan diri kepada Allah, banyak beribadah. 2. Jaga kehormatan, jaga pandangan, tutup aurat. 3. Hindari pergaulan bebas. Temu jawabannya. Kan diskusikan lagi ya. Kalau ada yang ragu, tajwid atau hukum bacaan yang terdapat pada Quran surat An-Nur ayat 2 adalah wazaniyah. Pada penggalan tersebut yaitu mat tobi'i. Zani. Iya Bu, azani. Itu saja? Ibu boto Harus satu. wahidin minhuma. Wajidin. Minhuma. Apa itu? Pada penggalan tersebut yaitu idgham biguna. Idgham biguna. Boto patung i. Pada penggalan tersebut yaitu ikhfa karena Iya. sama-sama. Silakan lagi pembahasannya, lanjutkan ya pembahasannya. Ibu. Waktunya tinggal 5 menit ya, Bu, ya. Setelah itu, setelah akhir, setelah paham, dan kalian akan kembali ke kelompok asal kalian lagi masing-masing, ya. Menit jawabnya. Silakan, waktunya habis. Silakan kembali ke kelompok
asal masing-masing dengan membawa penyelesaian atau jawaban yang telah kalian dapat dari kelompok ahli. Silakan. Kembali diskusi. Setelah informasi yang kalian peroleh, yang kalian dapat dari diskusi di kelompok ahli tadi, silakan sekarang kalian sampaikan keterangan kalian masing-masing tentang ilmu yang kalian dapat waktu di kelompok ahli tadi. Silakan ya, bagi ke temannya. Kalian memberi, kalian juga mendapat, ya kan? Kalian beri ke teman ilmu kalian, nanti teman juga akan memberikan ilmunya kepada kalian sesuai apa yang telah didiskusikan di kelompok ahli. Silakan masing-masing kalian menyampaikan ke teman-teman kalian masing-masing. Silakan. Itu ya. 10 menit aku kasih waktunya. Jadi gini, tajwid dan hukum bacaan yang terdapat pada Quran surat An-Nur ayat 2 adalah, yaitu pada penggalan kata wazani di azani dan mati nun bertemu dengan ya sukun, yaitu makobi. Pada penggalan wahidin min huma, yaitu bidgom bihunna. Terus pada penggalan kata rokfatun fi, yaitu ikhfa. Iya. Udah Bu. Silakan selanjutnya. Dalam surah Al-Isra ayat 32 terdapat isi kandungannya, yaitu larangan untuk melakukan zina karena merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Dan zina merupakan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan bisa saling membunuh pasangannya atau membunuh anak hasil dari perbuatan zina. Lanjut. Soal nomor 3, kemukakanlah perintah apa saja yang terkandung di dalam Quran Surah An-Nur ayat 2. Dari yang saya dapat, pertama, perintah untuk mendera pezina perempuan dan laki-laki masing-masing 100 kali. Yang kedua, orang beriman dilarang terbebas kasihan kepada keduanya di dalam melaksanakan hukuman untuk keduanya. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Lanjut. Dampak negatif dari perbuatan zina di dunia maupun di akhirat, yaitu di dunia dijauhi masyarakat, nasab atau keturunan menjadi tidak jelas, anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan, mendapatkan penyakit HIV. Dampak negatif di akhirat, mendapatkan laknat Allah dan masuk neraka. Cara menghindari perbuatan zina yaitu dekatkan diri kepada Allah, banyak beribadah, jaga kehormatan, jaga pandangan, tutup aurat. 3, hindari pergaulan bebas. Semuanya sudah paham semuanya? Oke, sudah paham dengan pembahasan masing-masing tadi? Ya, sudah paham? Oke, sekarang setiap kelompok ya akan Ibu berikan pertanyaan. Siapa yang bisa tunjuk tangan ya dari kelompok masing-masing? Yang ada 5 kelompok asal ini, siapa yang bisa tunjuk tangan? Paham semuanya? Oke, silakan sebutkan atau uraikan dampak negatif dari zina. Silakan, siapa yang bisa? Dampak negatif dari zina. Silakan. Silakan tunjuk tangan siapa yang bisa. Silakan. Tika, yang buat suaranya Tika. Dampak negatif di dunia yaitu dijauhi masyarakat, nasab atau keturunan menjadi tidak jelas, anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan, 4, mendapatkan HIV. Dampak negatif di akhirat yaitu mendapatkan laknat Allah dan masuk neraka. Iya. Kasih benar jawabannya, tepuk tangan. Jadi demikian diskusi kita hari ini. Ibu harapkan mudah-mudahan kalian paham pembahasan kita hari ini, apa yang disebut atau yang dimaksud dengan larangan pergaulan, apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas,
Yaitu apa pergaulan bebas tadi? Pergaulan yang tidak mengindahkan norma, aturan agama dan aturan yang berlaku setempat. Kemudian dampak negatif dari zina sudah tahu tadi? Apa saja? Adalah merusak masa depan, sudah jelas ya kan? Dapat dosa tidak? Dapat dosa. Supaya Ibu mengetahui apakah kalian paham dengan materi ini atau pembahasan ini ya, Ibu akan berikan evaluasi untuk masing-masing kalian ya secara individu. Silakan. Ya, silakan. Dikasih waktu berapa menit? 5 menit. 5 menit dan 10 menit. 5 menit siap. Silakan. Sudah siap latihannya? Sebelum dimulai latihannya, ada baiknya kita simpulkan dulu pelajaran kita hari ini ya. Silakan Ibu simpulkan, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Silakan. Ada yang bisa menyimpulkan? Siapa? Febri? Ya Bu. Silakan Febri. Silakan simpulkan pelajaran kita hari ini Febri. Yang pertama, dari pelajaran tadi yang dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hubungan zina, yaitu hubungan biologis yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan layaknya hubungan suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Yang kedua, hukum zina adalah haram dan mendapat laknat dari Allah, mendapat kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, dampak negatif yaitu dapat merusak masa depan, penyakit HIV, saling bunuh-membunuh atau pasangan dan hasil anak dari zina tersebut. Maka dari itu, agar terhindar dari zina, jauhilah pergaulan bebas dan perbuatan yang mendekati kepada zina, agar selamat di dunia dan di akhirat. Oke, sudah. Nah, itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini, bahwasanya zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk ya. Maka dari itu anak ibu semuanya jauhi zina. Salah satu cara menjauhi zina adalah, contohnya adalah tidak pacaran ya. Jauhi yang namanya pacaran, jangan pacaran. Karena pacaran adalah jalan mendekati zina. Pacaran termasuk pergaulan bebas. Jauhi pergaulan bebas supaya tidak terdampak oleh perbuatan zina. Nah, baiklah ibu sekalian, sampai di sini pelajaran kita. Jangan lupa kumpulkan latihannya tadi ya. Kemudian ingat di rumah untuk membaca pelajarannya. Materi kita minggu depan adalah tentang sifat jujur. Baca di rumah ya. Setelah itu pelajaran kita seperti biasa baca doa sebelum pulang, baca doa dulu ya. Ketua untuk pelajarannya sebelum pulang baca doa dulu. Siap, gerak. Sebelum pulang, mari kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.